Dari sudut pandang Katin, apa yang Katin rasakan mengenai perkembangan musik kita ini yang di Lampung ini? Yang Katin highlight bener deh, yang Katin save banget gitu. Enggak, pertama saya sebenarnya sangat support ya dengan acara-acara begitu ya, terutama di Lampung sendiri, karena harus kita akui itu jarang, hampir nggak pernah malah kan gitu kan. Terus kemudian banyak informasi yang kemudian didapat kan, ternyata di luar sana Lampung ini nggak nampak gitu kan. Ya itu pandangan sinisnya lah. Tapi secara basic Lampung ini punya gitu loh, ada basic itu ada. Terus kemudian kawan-kawan juga orang-orang kreatif itu banyak gitu loh. Nah tinggal yang kurang, kalau saya lihat kan, saya perhatikan itu kan yang kurang itu cuman keberanian aja. Sadar adalah matahari dan sadar adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah pelaksanaan kata. Pelaksanaan kata. Oke. Ahmad Matin Fauzi. Yoi. Bener ya, Kak Atin ya? Bener kan? Amif kalau di Instagram Kak Atin. Gimana Kak? Amif Marhain. Amif. Kenapa jarang Instagram lagi? Enggak jarang sih, kemarin aktif. Aktif. Ini apa namanya itu? Apa live apa itu namanya? Live apa? Ini loh, TikTok. Bukan, biasa orang-orang ini tuh. Alah, istilahnya apa ya kalau IG itu ya? Yang langsung itu loh. Apa yang langsung? Kalau langsung. Apa yang langsung Pak? IG. Langsung. Secara langsung. Live. Ini live gitu ya, live gitu ya. Nggak pernah ya, tapi nyuci gitu kan. Ya kalau aku kan kenal Kak Atin itu bukan kenal 2018 kali Kak Atin ya. Iya, 18 mau ke 19. Iya. Itu kan masih apa penyair asik di Instagram gitu. Amif itu. Bener tuh, IG-nya Amif. Ahmad Matin Fauzi. Terus aku tuh inget Kak Atin tuh produktif melalui teks sastra, terus direkam, terus dijadiin background IG kalau sekarang, ya kan? Ya lagu-lagu Kak Atin itu kan. Nah sekarang kan menarik nih, kebetulan Recaka baru masih anget lah ya kemarin, dan kita sekarang ada di Pesta Pora Kak Atin. Mungkin udah 2 kali Pesta Pora ini ketiga kali mencoba bangkit kembali sepertinya. Jadi lebih Pesta Pora ini presentasi podcast karya. Jadi mungkin aku mau ngulik si Segata Muka kemarin. Bener ya? Segata atau Sagat sih? Segata. Nah, jadi itu kenapa ada hadir di malam ini bersama teman-teman kita nih. Rame dari Mirja. Gelap. Terus Kak Atin kan udah melanglang buana ya dalam pembelajaran ya. Dengar-dengar Kak Atin kan dulu agama ya, bener ya? Apanya? UIN ya dulu ya? Oh iya, sempat. UIN berapa lama itu Kak Atin? Berapa lama ya? Kalau kuliahnya cuma setahun. Kalau habis itu baru ke Jogja, ngambil etno ya? Etno kan? Enggak langsung itu. Jadi kuliahnya setahun, terus masih aktif di UIN tapi nggak untuk kuliah. Tapi di UIN itu udah bermusik? Udah dong. Udah. Saya itu bermusik dari umur 10 tahun kali ya. Umur 10 tahun atau 8 tahun ya. Yang
Kakak Atin menjadi apa ya? Menjadi pilihan untuk komposer itu kapan? Kalau mungkin kan 10 tahun kan masih ikut-ikut ya main musik tari ini belajar ini. Kak Atin memilih untuk jadi komposer tuh kapan tuh? Kalau secara pasti memilih untuk jadi komposer, waduh nggak ingat ya saya, karena memang nggak, itu kan jalan gitu aja sih dia, jalan gitu aja. Seingat Kak Atin aja deh. Cuman awal paling gini, awal mulai menggarap gitu ya, mulai menggarap musik itu pas, kalau nggak salah tapi itu masih barengan sama kawan berempat gitu. Istilah kami itu turun gunung. Turun gunung. Dulu kan masih di Sanggar tuh kan, Sanggar masih aktif di Sanggar kan. Terus kemudian mencoba untuk apa bahasa kami itu turun gunung, mulai garap-garap di daerah-daerah gitu kan. Iya kan, turun gunung ya. Nah itu berempat sama 4 kawan. Itu kalau nggak salah ada Patkai, Panglima Tian itu ya. Perjalanan ke barat ya. Iya, nah, terus Kucing. Sunggokong siapa kalau gitu? Sunggokongnya ada ya. Lagi di langit sekarang. Lagi di langit ya. Kak Wano namanya. Oh iya ya Kak. Nah itu proses garap barengan itu berempat. Oke. Proses di situ kan mulai asik juga garap gitu kan. Terus kebetulan dapat bonusnya itu kan dapat juara gitu. Nah itu yang memotivasi gitu. Oh iya. Itu festival, salah satu festival, disebut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Festival Krakatau. Nah, Festival Krakatau itu tahun berapa ya? 2010 ya. Itu sebelum Kak Atin berangkat sekolah ke Jogja itu ya? Sebelum, tapi itu udah mendekati itu. Nah, istilahnya bukan detik-detik tapi bulan-bulan mendekati ke Jogja, berangkat ke Jogja. Terus kalau nggak salah berubah dari yang karena ada rasa kompetitif menjadi suatu hal yang filosofis itu gimana? Maksudnya gimana tuh? Dari yang ada lomba, ada juara ya kan kompetitif kan itu kan. Sampai bentuk Kak Atin dengan 2 karya terakhir ini ya. Satu di mana Kak Atin? Ikut apa tuh Kak Atin? Oh ini Limtara. Limtara sama yang ini nih yang kalau aku lihat langsung ya sama Percaka kemarin. Bisa Kak Atin memilih kesana itu gimana itu perjalanannya Kak Atin? Limtara awalnya ini karena ini cerita nih berarti nih ya. Iya, cerita nih ya. Saya itu kan basicnya emang kurang open ya, bukan kurang open, apa namanya, nggak terlalu merhatiin ke arah sana ya, apalagi hal-hal yang info-info via medsos dan sebagainya itu kan agak kurang blur lah ya. Iya. Nah, terus dapat dari kawan gitu kan, ketemu siapa ya, ada ajang ini, ada acara ajang musik apa dan sebagainya gitu kan, kompetisi model-model kayak gitu, kayak Limtara dan sebagainya. Terus saya pelajari. Kalau dari situ saya pelajari, asik juga nih kayaknya, ini menarik. Baru di tahun 2022 ya. Oke, dari dia 2022 cobalah gitu. Ikutan gitu. Terus mikir-mikir. Jadi dia jalannya itu ini aja. Maksudnya ngalir aja, terus ketemu gitu kan, ketemu materi, wah ini ada materi nih, kayaknya bisa digarap, kemudian tawarkan ke kawan gitu kan. Iya. Proses itu kan, tawarin ke kawan, beberapa yang bisa ikut serta, dan sifatnya saya nggak memaksa, jadi siapa aja yang mau terlibat dan sebagainya. Terus oke, asik dan sebagainya, oke ikut berangkat. Yang menarik itu ininya Kak Atin, apa hasrat Kak Atin menjadi seperti itu, karena kan mungkin aku kenal Kak Atin 2018 masih mantau medsos kan, itu kan masih project solo ya. Semua serba solo, kemudian apa solo. Berarti kan desire itu artinya hasrat Kak Atin untuk grouping kembali, untuk apa ya, ke panggilan lah ya, panggilan menuju mengambil kitab suci perjalanan ke barat tadi itu. Berarti itu nyata adanya itu ya. Karena kan kalau kita relate dengan kondisi sekarang nih ya, anak-anak teman-teman kita sekarang nih, adik-adik kita nih, itu tuh kan masih perjalanan menemukan, mencari itu kan. Nah,
Kak Atin dengan yang apa ketika tamat berusaha untuk sendiri berkreativitas sendiri, berkreasi sendiri sehingga akhirnya hasrat grouping itu kan pasti kan kalau di kampus sudah tahu lah kita ya, pasti kan itu kan ada temennya, ada segala apanya kan. Nah sekarang Kak Atin bisa kayak gitu tuh gimana panggilannya itu? Grouping ini maksudnya buat grup? Ya jadi bentuk gitu kan kelompok gitu. Nggak ada ini sih, kalau buat grup itu sebenarnya nggak ada. Saya malah justru sebenarnya nggak mau buat grup itu. Nah, akhirnya Iya. Jadi sebenarnya buat grup tuh nggak mau karena um, sependek ini ya, maksudnya menurut saya pribadi saya buat grup itu sudah nggak relevan sekarang. Maksudnya artinya untuk mencari orang-orang yang komitmen dan sebagainya itu kan agak sulit. oh iya benar Ya. benar Untuk membentuk, kecuali memang sudah grup itu terbentuk karena memang pertemanan sudah lama dan sebagainya, mungkin itu bisa jadi, bisa enak gitu bertukar pikirannya. Tapi kalau misalnya baru buat itu, saya agak bisa dibilang agak pesimis lah gitu ya. Jadi nggak ada ini apa namanya, nggak ada niatan, nggak ada ketertarikan sebenarnya untuk buat grup. Tapi makanya saya bahasanya itu kelompok. kelompok. Iya, kelompok musik. Dia nggak ada keterikatan di dalamnya. Jadi kawan-kawan sistemnya apa namanya istilahnya itu ya, cabut-cabut aja Cabut-cabut. gitu. Ini ada kawan-kawan, saya punya lingkaran kawan-kawan musisi di Lampung, anak-anak band. Mau nggak garap gini? Oke. Ya, makanya setiap karya saya itu kan kalau diperhatikan personilnya beda-beda tuh. Oke ya. Ya kan? Karya yang mana, yang Lintara kemarin itu personilnya beda, Beberapa ada, beberapa ada yang nggak ya, ada. Ya. Terus kemudian ada lagi waktu di Tahun Budaya acara eksperimen. Nah, itu beda lagi orang-orang. Oh iya Taman Budaya lupa. Iya, Tahun Budaya. Terus yang terakhir yang di Recaka kemarin itu juga beda lagi gitu. Jadi memang nggak ada grup sebenarnya. Kalau grup saya nggak minat kalau buat grup. Karena memang sulit untuk nyari ini kan. Berarti Lebihnya ke kelompok aja. kalau kita larinya ke Sangita ini, Sangita kan benar? Iya penyebutannya benar. Penyebutnya ke Sangita ini berarti eksekusinya untuk apa? Bukan personil lah istilahnya, untuk teman-teman dalam kelompok itu tuh seperti apa Kak Tin mengolahnya? Soalnya kan itu kan nggak ada yang pasti toh, artinya kan seperti itu kalau Kak Tin menyampaikannya kan. Gimana itu Kak Tin eksekusinya? Eksekusi dalam pembuatan karya deh, gitu. Ini apa namanya, awalan itu pertama yang jelas kalau saya kan sistem proses kreatif itu apa, bukan sistem tapi model alurnya ya, alur proses kreatifnya itu konsep dulu. Oke. Ya, konsep musik saya ini mau saya buat kayak mana nih, gitu loh. Karya ini mau saya buat seperti apa. Nah terus kemudian kan ketemu tuh nanti, oh saya butuh suara ini, saya butuh instrumen ini gitu kan. Nah itu bertahap seperti itu. Nah dari konsep dan format musik itu kemudian saya menemukan beberapa player yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Oh ya berarti cara kerja desain kita segitu ya untuk bikin karya ya? Iya, jadi sesuai, tergantung dari konsep musik yang sudah dipikirkan sebelumnya gitu, di proses sebelumnya. Oke. Nah, itu nanti saya ketemu tuh siapa, kayaknya saya butuh player, misalnya sih kayaknya saya butuh player gambus nih gitu. Siapa ya pemain gambus di Bandar Lampung paling dekat yang bisa kita kontak untuk ini gitu. Nah, ntar saya kontak beliau bisa nggak bantu gitu. Oh oke, bisa. Ya udah proses. Jadi dari konsep-konsep yang Kak Atin pikirkan dulu, baru melihat teman-teman sesama musisi lah ya, siapa yang kira-kira enak untuk menginterpretasikan pikirannya. Gitu lah. Ngopi dulu lah. Oke sih. Jadi cecer nanti kayak apa aja nanti. Itu Kak Tin, berarti Sangita itu enak ya, maksudnya memang aku sepakat untuk menjadikan namanya kelompok, karena memang
Kalau grup pasti sudah apa ya, sudah ada apa ikatan ya tertulis lah ya. Iya. Kalau misalkan kalau sebuah grup itu kan, jadinya memang kelompok. Eh, untuk ini Kak Tin, permasalahan apa? Bukan permasalahan, apa? Saya tuh mengulik nih, kita mengulik bagaimana segatan muka itu akhirnya bisa menjadi bentuk embrio awal itu apa yang Kak Tin pikirkan untuk segatang muka? Apakah langsung segatang muka atau dari mana? Maksudnya Sanggita ini tipikal yang dari melodi dulu kah? Atau dari sesuatu hal baru dipikirin melodinya gitu? Gimana tuh? Segatang muka itu muncul kemudian. Iya. Muncul kemudian. Itu tuh karena apa? Ada ininya apa namanya? Ada pemicunya itu segatang muka itu muncul, maksudnya bahasa itu menjadi judul dan sebagainya gitu kan. Ke situ nggak bertanya? Iya benar. Kalau apa namanya kemudian ini karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi kan dalam acara itu kan. Jadi kalau judul aslinya itu tuh materi lagu kan, memang itu kan kalau kita bicara karya Segatang Muka itu kan komposisi aransemen lagu ya. Komposisi aransemen lagu kan itu. Nah itu aslinya judulnya itu balada senja sebenarnya. Asli judulnya itu balada senja. Terus itu biar ada kesan Lampung gitu ya. Biar ada kesan Lampung sama request kawan-kawan. Nah, saya itu kan terbuka kalau proses kreatif saya terbuka, saya nggak mau apa namanya? Bukan mendikte ya bahasanya. Jadi saya nggak mau pure 100% itu ini saya gitu, enggak. Karena saya yakin teman-teman itu juga ketika dilibatkan dalam ini apa namanya? Asiknya kelompok musik itu kan gitu kan. Jadi setiap personil atau setiap pendukung karya itu punya hak untuk menyampaikan ininya gitu. Berarti Kak Tin itu menarik kalau misalkan kita membahas masalah konteksnya di Segatang Muka kemarin, itu apakah berubah juga ataukah masih balada senja itu tubuhnya? Masih balada senja. Masih sebenarnya itu cuman judul aja sebenarnya. Kalau isinya masih. Itu kejujuran yang sangat mantap sekali itu. Kenapa nih kok kejujuran? Iyalah, iya kan artinya kan memang balada senja kan maksudnya. Cuman kan gara-gara ada request teman-teman tadi, ada syarat-syarat kata Kak Tin tadi, akhirnya kan ingin memunculkan itu gitu kan, by accident artinya kan, bukan memang keinginan teman-teman Sanggita tok gitu kan, gitu kan. Nah itu yang, nah itu kira-kira kan kita kan bersilaturahmi pada teman-teman nih musik di Lampung nih, khususnya di bagian apa ya, pengembangan mungkin ya kalau untuk musik tradisional nih ya. Katin yang bisa bilang kayak gitu ya. Iya bisa. Kalau misalkan yang tradisinya kan mungkin ya ada yang memainkan kan, tapi kan kalau kita yang masih muda-muda ini kan sepertinya siapa muda siapa tua ini. Ya kita dong, kita muda gitu ya. Iya. Ini kan di ranah yang sudah hibrid lah, karena kan nggak yang kental banget enggak, tapi ya juga mengikuti zaman juga ada. Nah Kak Tin, dari fenomena yang ada nih dari Recaka kemarin deh, tanggapan Kak Tin sendiri ketika teman-teman kita banyak yang menampilkan karya-karyanya, dari sudut pandang Kak Tin, apa yang Kak Tin rasakan mengenai perkembangan musik kita ini yang di Lampung ini? Pertama kalau bicara perkembangan banyak ya sebenarnya. Yang Kak Tin highlight bener deh, yang Kak Tin safe banget gitu. Safe banget. Kalau safe banget ya itu tadi apa namanya? Pertama saya sebenarnya sangat support ya dengan acara-acara begitu ya, terutama di Lampung sendiri, karena harus kita akui itu jarang. Hampir nggak pernah malah kan gitu kan. Terus kemudian banyak informasi yang kemudian didapat kan, ternyata
di luar sana Lampung ini nggak nampak gitu kan. Ya. Itu pandangan sinisnya lah. Tapi itu bukan berarti untuk jadi hal yang kemudian membebani kita semua gitu loh di sini, atau membuat kita minder dan sebagainya, nggak juga gitu. Tetap kalau ini sebenarnya secara basic Lampung ini punya gitu loh, ada basic itu ada. Terus kemudian kawan-kawan juga orang-orang kreatif itu banyak gitu loh. Nah tinggal yang kurang, kalau saya lihat kan, saya perhatikan itu kan yang kurang itu cuman keberanian aja. Keberanian dalam apa ini? Keberanian untuk menuangkan kreativitas. Maksudnya gini, bahasa kalau gampangannya, kawan-kawan ini banyak sebenarnya, saya yakin lah itu kreatif ya, orang-orang kreatif punya pemikiran inovasi-inovasi baru, hal-hal baru dan sebagainya, tapi takut menuangkan karena konvensi-konvensi tertentu, karena aturan-aturan tertentu di Lampung, karena ada harus begini, harus begitu dalam berkarya, khususnya musik ya, musik. Akhirnya jadi beban pikiran. Kalau saya belajar kan, apalagi ketika saya tarik ke belakang lagi, waktu saya akhirnya berani itu karena saya ini kan dapat apa namanya, dapat wawasan dari senior di masa kuliah dulu, dari pengembaraan lah ya. Iya, proses itu kan. Jadi yang pertama berkarya itu kan emang harus berani dulu. Satu, apapun yang ada di kepala itu tumpahin aja dulu semua gitu. Untuk urusan komentar orang itu dan sebagainya itu biasa, mau negatif mau positif dan sebagainya itu biasa. Itu jadi hal yang nggak terlalu penting. Kalau pentingnya itu motivasi yang ada di komentar orang itu. Nah itu yang bisa diambil untuk memotivasi kita untuk berkarya lagi. Nah bicara tentang kemarin itu, saya lihat dari kawan-kawan semua sebenarnya sudah nampak gitu loh, tapi amat sangat disayangkan ketika momen itu atau spirit itu hanya muncul ketika ada acara doang. Ada ajang by event ya, by event gitu loh. Itu amat sangat disayangkan. Makanya saya itu kemarin itu, pertama saya support dengan acara itu, kedua saya sempat bertanya kalau nggak salah waktu itu ya, kita ada ruang obrolan nggak gitu loh, ada ruang obrolan nggak untuk bicara tentang nanti kemudian kita mau kemana dari sini gitu loh. Apakah Recaka ini hanya sebatas event berat selesai, atau nanti ke depan kita mau seperti apa? Kan ruang-ruang seperti itu kalau saya melihatnya momen ya, momen yang penting untuk dirayakan. Bukan hanya sekedar dirayakan, tapi untuk dimanfaatkan ya, gitu, sebagai pengingat untuk dimanfaatkan, untuk kemudian ada apa nih ke depan gitu, jadi apa nih ke depan, visionernya ya. Iya gitu loh. Jadi, kan kebetulan kawan-kawan, apalagi misalnya melibatkan kawan-kawan komposer sebenar Lampung atau selampung gitu kan, kawan-kawan musisi selampung ngumpul semua. Nah itu kan momen yang menarik untuk kita bahas, obrolan-obrolan apa yang bisa kita kemas, jadikan wacana berikutnya, membuat apa gitu loh. Dengan begitu kan jadi produktif nih teman-teman Lampung. Kalau sejauh ini kan kita lihat jalan masing-masing, ya kan, kotak-kotak gitu ya. Jangankan semua elemen seni, yang tarik sendiri, yang musik sendiri, yang sastra sendiri, teater sendiri gitu kan, protokol gitu kan. Jangankan itu, di musik aja sama. musik tradisi sendiri, musik modern sendiri, musik musik gambusan sendiri, musik Melayu sendiri gitu kan, musik kelintangan sendiri. Ini beda-beda ruangnya, kenapa nggak jadi satu gitu loh. Jadi kalau dari Kak Atin pribadi ini, favorit Kak Atin penampilan malam dua malam itu siapa? Pertama Sanggita. Ya. Yang kedua, kalau aku dulu ya, aku suka PAI, Pendidikan Agama Islam. Pelangi Anak Indonesia. Iya, Pelangi Anak Indonesia. Ya itu favorit. Untuk ya itu sama. Untuk eventnya ya maksudnya ya. Terus kemudian ruangnya juga ruang pendidikan.
terus mereka menampilkan anak-anak dengan spirit yang Iya, luar seru, biasa seru, gitu ya, bahkan spiritnya melebihi yang tua-tua gitu ya. Itu terus itu baik. Kemudian siapa ya, ada kulit tipis Kulit tipis. ya, kulit tipis. Satu lagi deh, ketiga. PAI, kulit tipis. Tiga Sanggit. Oh, sang kita udah berarti deh. Empat sama Saku Serikat. Iya. Wih, Masuk gitu ya. masuk. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kalau aku menanggapinya Katin, kemarin kita recaka itu memang benar suatu hal yang kita harus lihat visionernya mau jadi apa nanti setelah ini gitu kan. Tapi untuk sebuah gebrakan bagi kita bersilaturahmi langsung antara komposer di panggung ya, bukan cuma sekedar ngobrol, artinya kan kita bisa saling apresiasi bagaimana teman-teman yang lain, kelompok lain, bagaimana dengan karya-karyanya, sudah sampai manakah Lampung saat ini gitulah, dalam Bandar Lampung ya, dalam musik yang seperti itu. Jadi itu menarik. Nah tadi Kak Atin kan menyinggung pendidikan kan, yang sekarang ini kan menjadi perlu dan menjadi penting ini menurutku ya. Pendidikan itu menjembatani kita dalam melakukan sebuah proses kreatif yang ini terhubung dengan pernyataan Kak Atin tadi tentang adanya konvensi-konvensi, benar, konvensi-konvensi dan lomba-lomba. Nah, kira-kira Kak Atin untuk kondisi sekarang ini bagi kita lah para musisi lah ya yang penggiat seni bergerak di bidang musik, ketika keberanian itu terhalang atau sedikit kabur lah, lantas apakah kita harus terobos-terobos saja kah dalam artian pendidikannya? Karena kan ini kan simalakama juga Kak Tin, antara pendidikan yang pendidikan kehidupan dengan pendidikan keilmuan beda toh. Ya kan. Nah ini kan yang menjadi seru aja dalam dinamika kita berkebudayaan di Bandar Lampung ini dah. Nah menurut Kak Tin gimana itu di ranah pendidikan menyentuhnya? Apakah kita memegang nama pendidikan kita bisa atau oke aja untuk menerobos ruang-ruang itu sehingga kita menjadi berani, atau seperti apa Kak Tin? Sebenarnya pesan itu udah tersampaikan lewat materinya sang kita ya. Di syair itu ya, saya coba jelaskan ya. Itu kan kenapa itu alasan juga kenapa saya masukkan Saina Rendra di situ. Iya kan, Saina Rendra itu yang sadar adalah matahari, sabar adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nah itu jadi nggak juga dengan asal terobos gitu loh. Jadi yang pertama perlu kita miliki itu teman-teman kreatif ini, teman-teman pengkarya dan sebagainya ini, kawan-kawan seniman atau musisi dan apalah itu sebutannya. Sebelum lu berani, lu harus ada proses dulu sebelum itu gitu loh. Jadi jangan asal terobos. Jadi ada pengetahuan dulu, ada sadar dulu. Ada sadar dulu ya. Ya kan, kita harus punya sadar dulu, terus sabar dulu nih. Habis sadar sudah punya, saya yakin kesadaran kita udah punya gitu loh. Ya kan gitu kan, kesadaran udah punya. Sabar itu artinya proses menelaah, mempelajari dan sebagainya itu loh. Bagaimana sih seharusnya kesenian Lampung ini seperti apa, yang disebut dengan yang masuk dalam konvensi-konvensi itu yang seperti apa, gitu kan, yang kemudian yang bisa dirubah itu yang bagaimana, atau bisa dikembangkan itu yang seperti apa gitu kan. Nah itu kan prosesnya ada. Sabar dulu untuk kesananya, pelan-pelan gitu. Memang nggak instan, nggak ada yang instan, nggak ada. Nah, terus itu baru kalau udah punya bekalnya, eksekusi pelaksanaan kata tadi ya, berani baru pelaksanaan kata-kata. Nah itu perjuangannya di situ. Itu mata hati gatel. Nah, tapi ya itu alasan kenapa saya masukin sastra itu ke dalam karya Segatang Muka. Keren. Nah ini saya bingung sama tim produksi, tim kreatif kita ini. Ini kita mau di-cut dulu kah, atau memang diminta langsung kah? Oke. Jadi Kak Tin, ini permintaan. Mau dengar mungkin
satu lagu Kak Atin yang sudah lama sekali lah terkait itu melalui ukulele nih Kak Atin. Nah, jadi kita udah siapin ini nih. Apapun itu, Satu lagu apa? yang punya Kak Atin lah, jelas. Yang ada di pikiran saat ini. Duh, saya nggak bisa lagi main ukulele. Gitar mungkin? Ada gitar. Ada gitar. Kita serba ada. Jangan tanya. Kalau marimba ya mungkin nggak ada gitu. Kalau marimba. Taganing ada. Taganing ada kayaknya, kalau Taganing masih ada. Jadi gitu ya Katina, ya memang menarik sih ketika hal-hal yang semeraut ini akhirnya bisa menjadi ambil ya. Oke. Ini dia nih. Wah, udah lama banget nih nggak main gitar. Lama nggak main gitar, lama. Lagu stem belum itu ya? Stem nggak gitu? Udah kali itu ya. Nah, saya mau menikmati deh. Nah ini aja kali ya, lagu apa namanya? Lagu aslinya dari ini aja kali ya. Boleh, balada senja tadi ya? Balada senja. Oke. Bentar, saya lama nggak main gitar soalnya. Muda berbangsa, simaklah hidup, cinta semesta, matahari menyibak gulita. Oh, wahai kaum muda, kelas muda bangsa, gunakan mata hati sebagai lentera jiwa, membuka jendela dunia, pahami kodrat manusia. Gitu aja lah ya. Kalau mau full Nah, beli kasetnya. itu balada senja original ya? Originalnya itu. Originalnya. Itu originalnya segitu dia. Oh, Lagu balada senja itu kan kalau saya boleh cerita sedikit ya, itu seperti apa ya, saya itu mengajak gitu loh, mengajak kawan-kawan untuk ya itu tadi. Jadi sebenarnya masuk sama syairnya Rendra itu, mengajak kawan-kawan itu untuk ayo bro, lu baca nih gitu loh bro. Baca itu kan nggak harus buku kan, maksudnya lu baca nih sekitar lu, maksudnya serap kenyataan-kenyataan yang ada ini, lu lihat seperti apa sih keadaan sekarang ini. Jangan sampai maksudnya jangan sampai kita larut gitu loh dengan atau dimanjakan dengan
oke gitu, kita butuh dengan teknologi ini yang maju, media gadget dan sebagainya, oke gitu, terus kemudian ada permainan, oke gitu loh, tapi jangan sampai itu hanya sebagai pelampiasan kenyataannya ternyata manusia ini banyak yang stres ya, butuh hiburan gitu loh. Iya. Butuh hiburan, butuh game, butuh tontonan yang lucu-lucuan, lawakan dan sebagainya gitu kan. Oh, banyak yang stres ternyata ya gitu loh. Nah, jangan sampai itu arahnya pemaknaannya jadi larinya ke sana gitu. Artinya kan ya kalau kita baca banyak hal loh ya, ternyata kita ini masih di bawah tekanan gitu loh. Ada hal-hal tertentu yang membuat kita jadi terbatas untuk melakukan ini, untuk melakukan itu gitu. Sehingganya sampai dengan detik ini kenapa selalu kesannya kayaknya contoh lah sederhana ketika kita ketemu misalnya orang Eropa atau apa gitu, ada rasa minder kan kita. Oh iya. Iya. Ada rasa minder atau apa, kesannya kayak mereka itu wah banget gitu loh. Superior banget gitu. Superior banget gitu loh, kenapa nih gitu loh. Nah ini kan berarti ada hal yang ada yang aneh nih di pemikiran di mindset kita ini, ada yang aneh nih, kesannya kita tuh di bawahnya mereka gitu. Enggak loh, kita tuh setara, harusnya kan gitu loh. Boleh dibilang gini nggak Kak Atin? Pemikiran Kak Atin itu berarti Kak Atin mencoba mengajak untuk kita ini memotret, tapi bukan sekedar memotret, juga memaknai apa yang kita potret dari kehidupan kita. Iya gitu. Ya, memang sudah seharusnya begitu kan. Tapi kan tadi setuju juga dengan teknologi yang semakin canggih sekarang ini, memang banyak manusia yang stres tapi dia tidak sadar dia stres. Ya bisa dibilang gitu. Ya kan, jadi ya mungkin kalau penelitian terbaru tuh yang saya baca-baca tuh kan, scrolling itu kan berpengaruh pada ingatan jangka pendek, jangka panjang ya. Jadi semua informasi itu informasi lupa gitu. Ya benar sih, setuju. Nah terakhir nih Kak Tin, ini penting banget nih isu-isu burung yang beredar ini, walaupun saya ada di sana ya. Kayak mana nih kawan-kawan dari KSS Sanggita ini kan mau ada gebrakan untuk buat sebuah diskusi, mungkin bisa di-share sedikit Kak Tin, barangkali sedikit apa yang ingin dilakukan? Kalau gebrakan enggak juga sih. Sebenarnya paling awalnya ya, paling awal alasan utamanya itu pertama satu, supaya KSS Sanggita ini enggak cukup sampai di situ aja. Ya, visioner ya. Itu satu, supaya ada kegiatan. Nah, kita ini kan butuh kegiatan, butuh ada aktivitas biar nggak diem kayak batu gitu kan. Tapi kan kita bukan batu gitu kan. Jadi harus gerak. Punya nyawa kok, saya nggak gerak. Kalau boleh di-spill tuh kira-kira terjadi di bulan apa itu Kak Tin? Biar kalau wacana. Kalau wacana itu rencana kalau kemarin itu kan sempat ngumpul ada beberapa orang-orang hebat gitu ya. Ada beberapa orang-orang hebat di dalam. Nggak ikut kayaknya banget. Ada di situ orang-orang hebat. Itu hasil obrolan waktu itu, jadi kan goreng wacana aja di situ. Nah, terus rencana Agustus. Oke. Jangan Agustus akhir. Tapi isu-isunya ada tabrakan dengan agenda kawan-kawan yang lain. Gitu. Nah, kita kan nggak pengen juga gitu, nggak pengen juga jadi ngeganggu atau mecah gitu dan sebagainya. Dan walaupun belum tentu juga mecah gitu kan. Tapi artinya itu jadi pertimbangan juga. Kalau rencananya itu Agustus. Terus kalau misalkan formatnya nih, gimana nih formatnya ini? Format apanya? Format nanti diskusinya yang bakal dihadirin ini Kak Tin. Kalau konsep awalnya simple sebenarnya, maksudnya karena ini ya, kita latar belakangnya dari, kan berangkatnya dari KSS Sanggita nih.
kelompok studi gitu ya. Kelompok studi ya? Kelompok studi Seni. Nah, terus Sanggita ini kan punya jargon tuh. Kalau diperhatikan di bawah nama Sanggita itu ada semacam apa Oh, namanya? bukan sikon itu ya? Hah? Oh, bukan yang sikon kemarin itu ya? Sikon. Oh, bukan. Bukan. Oh, situasi kondisi toleransi itu. Enggak bukan ya? itu. Bukan. Ada kalau kawan-kawan perhatikan di logo Sanggita itu di bawahnya kan ada Reksa Karsa Loksa Bahati. Nah, itu kan Apa reksa? Reksa Karsa Loksa Bahati. Oh, keren. Apa itu? Reksa itu ambil dari Sanskerta. Sanskrit ya. Nah, reksanya dulu deh. Reksa itu memelihara atau menjaga. Oke. Nah, Karsa itu kan bagian dari Trisakti kalau katanya Ki Hajar Dewantara itu kan. Apa ada cipta rasa karsa. Karsa itu kan kemauan, kehendak. Nah, kita kan diberi kehendak nih oleh Tuhan. Diberi kemampuan untuk memiliki kehendak, pengen ini, pengen itu dan sebagainya gitu. Nah, itu dijaga. Karsa itu harus dijaga. Karena kalau kita nggak punya kemauan bahaya itu. Iya. Kalau nggak punya keinginan. Itu reksa, karsa. 3. Loksa itu logika rasa sebenarnya. Oh, itu Iya, itu di ini akronim aja di sini. Iya. Loksa, bahati, bahasa hati. Oh, Jadi menjaga hasrat atau keinginan dengan logika rasa dan bahasa hati. Oke. Nah, pelaksanaan itu, jadi setiap kegiatan-kegiatan itu larinya ke arah itu tadi. Jadi dikaitkan ke arah situ, dikaitkan ke arah studi tentang keilmuan. Jadi Sanggita ini pengennya ketika buat kegiatan atau acara tidak hanya sebatas kesenian tok, tapi ada keilmuan di dalamnya. Bagaimana kemudian itu menjadi satu ruang sharing wawasan tentang pengetahuan di bidang keilmuan gitu loh. Karena bagi saya pribadi sesuai dengan apa yang saya pelajari, apa namanya itu, dasar dari kebudayaan itu kesenian dan ilmu. Oke, berarti jadi nggak sebatas kesenian aja, tapi ada keilmuan di dalamnya gitu loh. itu berarti dasarnya teman-teman KSS Sanggita ini reksa, karsa, loksa, bahati. Oke, keren Katin. keren banget dah akronimnya. Asik ya. Oke, asik banget itu. Ya. Cuma pelaksanaannya emang agak ribet ya. Kita bantu bersama ya. Kita support bersama demi kemajuan kebudayaan kita. Mantap. Paling begitu sih Katin. Tapi sebelum kita sudahi nih, saya mau nginfoin nih kalau Garden Story nih teman-teman lagi mengadakan penerimaan siswa baru nih. Kalau teman-teman tertarik, adik-adik sekalian ya, atau orang tua sekalian yang ingin mengasah bakat anak-anaknya barangkali, silakan kunjungi Instagram yaitu Garden Story. Ada TikTok juga, Sanggar Gardens, dan itu nanti dicantumin di bawah sini. Ya, jadi mungkin begitu teman-teman Pestapora. Sekian dari kita. Terima kasih Kakak Atin sudah menyempatkan waktunya ke sini, sudah memberikan pandangan-pandangannya. Itu semoga jadi makanan-makanan yang sehat lah, atau gizi-gizi baik buat tubuh-tubuh kesenian yang ada di Bandar Lampung. Kita pamit diri. Assalamualaikum.